Berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami hidup oleh firman-Mu dan memperoleh kekuatan daripadanya. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan iman percaya kami, bahwa Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya, termasuk Tuhanlah yang berkuasa di atas wabah pandemik COVID-19, COVID-19 yang mengancam keadaan kami. Kami berserah kepadamu, kiranya firman Tuhan ini menjadi peneguh bagi kami untuk terus berjalan di jalan kami, di kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya membacakannya demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa melaksanakan ibadah walaupun dalam kebijakan majelis diwujudkan dalam bentuk live streaming melalui Facebook yang sekarang ini kita ikuti bersama-sama. Saudara-saudara, memang ada yang mengatakan mengapa harus melakukan di rumah, mengapa kita tidak melakukan di gereja? Kok takut kepada COVID-19? COVID-19, Coronavirus Disease 2019, begitu nama wabah yang sedang melanda keadaan kita saat ini. Saudara-saudara, kita bukannya takut, tetapi kita mau menyatakan suatu langkah mendukung pemerintah, bahkan juga PGI ataupun kelompok-kelompok gereja yang memberikan himbauan supaya kita memutus rantai. Dan salah satu rantai yang mau kita putus dalam rangka penyebarluasan wabah tersebut ialah dengan melakukan social distancing, yaitu dalam bahasa kasarnya itu penjara sosial. Kita mengelompokkan diri dan menjauhkan diri dari suatu relasi yang terbuka, di mana itu bisa terjadi kalau kita berkumpul bersama-sama, termasuk beribadah. Saudara-saudara, ada yang mengatakan ini adalah bagian dari pekerjaan antikristus. Saya kira bukan. Kalau antikristus itu benar-benar melawan orang Kristen, mengancam, bahkan tidak mungkin kita beribadah seperti ini. Yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan juga oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil kebijakan ini, kita boleh tetap beribadah tetapi di rumah. Saya kira itu bukan kegiatan atau pekerjaan dari antikristus. Saudara-saudara,
Ada banyak gereja-gereja yang mengabaikan hal ini. Dan apa yang terjadi, banyak jemaatnya lalu kemudian terpapar. Ada juga yang meninggal. Nah, saudara, kalau begitu saya kira kita harus merenungkan apa yang dikatakan oleh Ayub. Pasal 5 ayat 6-7 bahwa dan bukan karena dari debu terbit bencana, bukan dari tanah muncul kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Saya kira kalau misalnya kita tidak bijaksana, kita benar-benar tidak punya kewaspadaan, rasa-rasanya apa yang dikatakan Ayub itu nyata. Kita membiarkan diri kita menjadi orang yang mengalami kesusahannya sendiri. Saudara-saudara, kita perlu waspada, kita perlu mengantisipasi dengan tetap beriman. Dalam prinsip saya, kita beriman dan tetap berakal. Kenapa? Kalau misalnya kita hanya menggunakan iman tanpa akal, kita akan mengalami suatu masalah yang biasanya disebut orang sebagai sebuah fanatisme sempit. Misalnya begini, saudara-saudara, yang pernah saya tuliskan adalah kalau misalnya kita hanya menggunakan iman tapi tidak punya akal, kita akan mempunyai kelekatan dengan unsur-unsur religius. Kita bahkan akan mendewakan unsur-unsur itu, sehingga kalau kita tidak beribadah di gereja itu rasanya bumi sudah hancur, padahal tidak demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap beribadah, kita tetap beriman, tetapi dengan menggunakan akal. Itu menurut saya suatu hal yang sungguh bijaksana. Apalagi Ketua Umum PGI mengatakan Allah itu bukan Allah yang gagap teknologi. Dia juga bisa bekerja melalui kemajuan-kemajuan teknologi. Dan apa yang kita alami hari ini menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja di tengah-tengah kita, bukan? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah seperti ini tetaplah merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebaikan Allah dan berdoa bahwa supaya ke depan negara kita, pemerintah kita, dan bahkan kita semua dapat mengatasi wabah yang mengancam keadaan kita. Beberapa negara mengabaikan anjuran-anjuran pemerintah, akibatnya mereka banyak mengalami korban. Sekarang ini jumlah yang meninggal karena virus COVID itu lebih dari 5.000 orang. Di Indonesia yang sudah terpapar sekitar 400-an orang dan yang meninggal sudah lebih dari 30. Itu sudah merupakan ancaman yang luar biasa bagi kita. Kita doakan supaya segera teratasi. Saudara-saudara, ada memang pandangan-pandangan lain yang mengatakan bahwa virus ini diciptakan oleh Amerika. Misalnya Cina menuduh Amerika sebagai penyebabnya. Virus ini dibawa oleh tentara Amerika ketika mereka mengikuti pekan olahraga militer di China pada bulan Agustus 2019 yang lalu. Dan Amerika menolak tuduhan ini dan mereka mengatakan bahwa Cina lah yang menjadi penyebabnya dan karena itu mereka harus bertanggung jawab. Sudah begitu dampak yang lain, saudara-saudara, terjadi diskriminasi di kalangan masyarakat terutama di Indonesia. Pada tanggal 9 atau 10 Maret yang lalu, Menteri Luar Negeri Jepang mengadu kepada Menteri Luar Negeri kita dan staf khusus Presiden bahwa ada warganya yang mengalami diskriminasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena mungkin masyarakat melihat wajah orang Jepang seperti China, lalu mereka menganggap ini orang-orang pembawa virus COVID, padahal bukan. Nah, saudara-saudara, itu mungkin saja terjadi, tapi saya kira kita harus tetap bijaksana. Yang kita lakukan adalah menuruti semua langkah-langkah yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh gereja, supaya kita turut berjuang mencegah penyebaran secara luas COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan hal-hal berikut ini. Tuhan itu maha baik, saudara-saudara. Dia itu Allah yang penuh kasih, dan karenanya kita harus mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kasih Allah itu? Kita lihat ini nampak dalam pembacaan tadi. Dikatakan dalam pembacaan tadi bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju Yerusalem dan mereka tiba di Betfage, suatu daerah yang ada di Bukit Zaitun, saudara-saudara. Lalu di situ Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung di depan, lalu di sana akan ada 2 ekor keledai.
keledai betina, dan kemudian anaknya. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, ambillah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Dan jikalau ada orang yang bertanya, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan. Saudara-saudara, kalau dalam pembacaan lain, di kitab Injil yang lain, yaitu Markus, Lukas, dan Yohanes, cerita keledai adalah mengenai seekor keledai saja. Tapi di Matius 2 ekor keledai. Kalau di Injil yang lain menyatakan 1 ekor keledai muda. Tapi di Injil Matius adalah seekor keledai betina, yaitu induk, dan kemudian anaknya. Nah, yang dibawa kepada Yesus adalah dua-duanya di kitab Injil ini. Lalu yang ditunggangi oleh Yesus adalah keledai muda. Nah, kenapa Yesus menunggangi keledai muda? Yang pertama, saudara, ini untuk menggenapi apa yang dikatakan dalam Sakaria 9 ayat 9. Dalam Sakaria 9 ayat 9 di situ ada firman yang dikutip di dalam Injil Matius tadi yang berkata bahwa bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai keledai, seekor keledai beban yang muda. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menunggangi keledai muda? Yang pertama, sebagai penggenapan nubuatan Nabi yang ada di dalam Sakaria 9 ayat 9. Dan yang kedua, kita tahu bahwa ada harapan di tengah-tengah masyarakat Yahudi mengenai kehadiran Mesias. Dan Mesias yang mereka nanti-nantikan adalah Mesias secara politis, yaitu Mesias yang akan datang dengan gagah, bahkan dengan menunggang kuda. Nah, itu kebalikan daripada yang dilakukan oleh Yesus hari ini. Yesus tidak menunggang kuda, karena menunggang kuda mengesankan sebuah peperangan. Tapi Yesus menunggang keledai muda. Nah, menunggang keledai muda mau menggambarkan bahwa Yesus datang bukan dalam kesan seorang yang siap berperang, bukan. Melainkan Yesus siap untuk menjabarkan kelemah lembutan yang disinggung dalam nubuatan Nabi. Ia adil dan jaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang satu hal tadi, bahwa gereja dipanggil untuk menyampaikan warta kelemah lembutan dari Yesus. Bukan perang, bukan juga kedikdayaan seperti yang terjadi di tempat lain, melainkan bagaimana kita mewujudkan kasih Allah sepenuh-penuhnya. Bacaan ini saya tidak akan teruskan dalam rangka perenungannya, sebab ketika Yesus masuk ke Yerusalem itu nanti konteksnya pada waktu minggu malam, minggu sengsara menjelang Jumat Agung. Tapi cukup dimensi ini saya mau tekankan. Yesus datang untuk membawakan damai dalam hidup kita. Dan salah satu langkah yang kita tempuh mengenai pewujudan damai itu, kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan gereja-gereja, dengan elemen-elemen dalam masyarakat, untuk mencegah virus corona menyebar semakin luas. Karena dengan ikut mencegah, kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, sehingga korban-korban karena virus corona bisa ditekan, bisa diminimalisir. Saudara-saudara, saya menyukai satu kiasan yang mengatakan bagaimana Allah menolong manusia. Ada seorang bapak pergi ke laut, lalu kemudian dia mengalami masalah dengan perahunya. Perahunya pecah dan dia kemudian nyaris tenggelam. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang nelayan yang lain menawarkan bantuannya supaya nelayan yang menjadi korban dari perahu yang pecah itu bisa diselamatkan. Dia mengatakan, tidak, saya masih menunggu pertolongan Tuhan. Maka muncullah orang yang kedua, kemudian menawarkan pertolongannya, tetapi ditolaknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang itu tenggelam dan mati. Ketika sampai di surga, lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tidak menolong aku pada waktu aku mengalami masalah di tengah laut? Dan mengapa engkau tidak menolong aku sehingga aku kemudian mati tenggelam? Tuhan mengatakan, aku sudah datang dengan pertolonganku melalui nelayan yang pertama, nelayan yang kedua, teman-temanmu itu, tetapi engkau menolaknya. Jangan-jangan kalau kita tidak bijaksana dalam kehidupan ini, kita berpikir
bahwa Tuhan tidak menolong kita. Bukan Tuhan tidak menolong kita, melainkan kita sendiri yang tidak bijaksana dalam kehidupan. Kita pikir kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masyarakat bukan bagian dari pertolongan Tuhan. Itu pun merupakan bagian dari pertolongan Tuhan. Kiranya kita dalam rangka menjalani Minggu Prapaskah yang hari ini kita jalani sebagai Minggu Prapaskah yang keempat, akan semakin bijaksana dan terus terlibat dalam upaya serius mencegah COVID-19. Tuhan memberkati semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Amin.